بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويفهمنا ويفتح علينا فتوح العارفين إنه بذلك قدير وبالإجابة جدير وهو حسبنا ونعم الوكيل. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Qawluhu fajhadan bifathil ha'i ay i'malan 'alal matab. Perkataan pengarang fajhadan dengan memfathahkan ha-nya artinya i'malan, berbuatlah engkau 'alal matabi atas pertaubatanmu, ma'a hifzil a'dha'i seraya menjaga anggota-anggota tubuhmu, ghayata taqatika semaksimal kemampuanmu. Setelah kamu bertaubat, menyesali perbuatan-perbuatan dosa, setelah itu jagalah pertaubatanmu itu. Habis taubat kita jaga itu sikap taubat kita kepada Allah dengan menjaga seluruh anggota tubuh kita, tangannya, kakinya, mulutnya, hatinya, udah semaksimal mungkin kita tahan, jangan berbuat dosa lagi karena sudah bertaubat. Qauluhu perkataan pengarang la taksala bihadfil atifi wa bifathis sini ay wala taksalan, ada wawunya asalnya tapi dibuang jadi la taksalan. Ay wala taksalan an dzalika, janganlah sekali-kali kamu malas pada hal itu. Setelah bertaubat jangan lagi kendor, semangat lagi untuk menjaga taubat-taubat itu sehingga dosanya tidak kembali lagi. Fal alifu maka alif pada la taksala iwadun an nunit taukidi, pengganti dari nun taukid. Asalnya kan ada nunnya, wala taksalan, nunnya dibuang jadi la taksala. Fataubu miftahu likulli ibadatin, maka adapun taubat itu kunci untuk seluruh ibadah. Wa asasu kullil khairi ajma'u, dan pondasi seluruh kebaikan. Ajma'u seluruhnya, ashmala secara merata. Ai fattaubatu anil dzunubi, maksudnya taubat dari dosa-dosa, birruju'i ila sattaril uyub, dengan kembali kepada Allah yang menutup aib-aib. Miftahus istiqamatil ma'ilin, kunci istiqomahnya orang yang memperbaiki diri. Wa mabda'u tariqis salikin, dan permulaan jalannya para salikin, orang-orang yang menempuh jalan kepada Allah. Wa awwalu iqdamil muridin, dan langkah awalnya para murid yang baru mulai belajar, baru mulai ibadah disebut murid. Wa raqsu malil faizin, dan modal pokoknya orang-orang
yang telah sampai pada Allah. Wa maqla'ul istifai wal ijtibai lil muqarrabin, dan tempat munculnya pilihan serta hikmah-hikmah Allah bagi orang-orang yang mendekat. Itu taubat, kuncinya di situ. Kita pengen menempuh jalan pada makom-makom yang tinggi, pondasinya ada pada makom taubat. In sahhatit taubatu sahhat thariq. Kalau benar pertaubatannya itu, maka jalan menuju Allahnya semakin benar. Tapi kalau rusak, kesananya rusak. Tangga awalnya adalah taubat. Bagi murid yang baru memulai ibadah, taubat dulu. Ya, kenapa kita masih berat lakuin ini, lakuin itu? Ya, dosanya masih banyak. Jadi kalau malam susah banget buat ibadah, paginya dosa mulu. Kalau Jumat masih tidur aja, padahal itu adalah hari rayanya kita, hari rayanya kaum muslimin, mulai dari bis maghrib sampai sebelum terbitnya matahari nanti Sabtu, malam Sabtu itu adalah hari raya. Nah, malam Senin tidur, malam Selasa tidur, semuanya tidur, rugi dong. Minimal itu. Kalau Jumat biar melek, gak kuat, paksain latihan. Mau kapan begitu dulu? Latihan 2 rakaat, nanti tambahin lagi. Nah, kuncinya pada dosa itu. Kalau sudah tidak ada lagi, ya artinya sudah diminimalisir dengan taubat dan istighfar. Buat ibadah enteng, mata gak bakal ngantuk sebab udah enteng. Yang buat berat, ya itu tadi. Nanti kita mau naik makom apa? Makom sabar dari taubatnya, makom ridho, makom tawadhu, makom qanaah. Ya, jadi dari tangga pertamanya harus benar. Kalau udah benar, kesononya cepat. Kalau masih goyang ya susah. Qauluhu, perkataannya, ajma'u ta'kidun likullil khairi, sebagai penguat bagi lafaz kullil khair. Wa asasu kullil khairi, li'annahu biniyatil idhafati, karena sesungguhnya ia dengan niat idhafah. Au bikaunihi alama jinsin, atau dengan jadinya ia sebagai alam jenis. Fahuwa ma'rifatun, maka ia menjadi ma'rifat. Wa qawluhu, dan perkataannya, ashmala ta'kidun tsanin, menjadi penguat yang kedua. Li'annahu yadullu ala syumul, menunjukkan pada keseluruhan. Bimakna ammatihi ay kulihi, artinya secara merata atau keseluruhannya. Seluruh perbuatan baik itu pondasinya ada pada taubat. Nah, semuanya. Kalau benar pertaubatannya itu, maka akan benar semua perbuatan baiknya. Maka dijadikan step atau tangga pertama bagi orang yang ingin menempuh jalannya para wali kemarin. Ada 9 kan. Yang pertamanya ini adalah urusan taubat. Fa in tulita bi ghaflatin au suhbatin, maka apabila engkau diuji dengan kelalaian, au suhbatin atau pergaulan, fi majlisin, dalam satu majlis, fatadarukan muharwila, maka kejarlah dan bergegaslah. Qauluhu, perkataannya, ibtulita bil bina'il maf'ul, bahasa lainnya bina majhul. Ai imtahanakallahu bi ghaflatin, apabila engkau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kelalaian. An mura'ati halika, dari menjaga keadaanmu. Au bi suhbati man yushghiluka, atau dengan pergaulan yang menyibukkanmu, an zalika, dari memperbaiki keadaanmu, fi majlisin, dalam satu majlis, dalam satu lingkungan. Fatadarukan, maka kejarlah olehmu, ma fata minka, sesuatu yang telah lalu darimu, musri'an, dengan
segera. Bimuhasabati nafsika, dengan engkau muhasabah, dengan engkau introspeksi diri, ala zallati, atas semua kesalahan, wa bikasratil istighfari, dan dengan banyak istighfar. Nah, kita udah taubat nih, pengen berusaha menjaga keadaan kita sehingga tidak lagi terdapat kesalahan, dosa. Cuman diuji kita, lalai lagi, dosa lagi. Atau kita pengen berubah agar tidak seperti yang dulu lagi, umpama cuman majelisnya, lingkungannya mendukung, orang-orang yang ngajak maksiat mulu lagi. Nah, untuk itu banyak dan bergegaslah kamu untuk keluar darinya. Jangan kamu tunda-tunda, sebab yang demikian akan memperlambat kamu di dalam memperbaiki diri. Kita udah bagus, sudah bertaubat, sekarang kita pengen riayatul ahwal, menjaga keadaan kita. Pasti ada cobaannya, pasti ada ujiannya. Orang mau berbuat baik kan ada aja ujiannya, ada aja cobaan. Nah, dari situ kita introspeksi, lihat, saya udah pengen berubah, maka haruslah kita banyak-banyak untuk memperbaiki diri itu dengan segera, jangan tunda lagi. Tergampang dah taubat lagi, kagak begitu. Kalau sudah diberikan kesempatan itu dimanfaatkan. Sering-sering kita taubat, sering baca istighfar. Nah, sehingga itu akan menjadi tameng kita untuk bertahan dan segera terus memperbaiki diri. Wa'lam, dan ketahuilah, annasalika, bahwasanya seorang salik yang sedang menempuh jalan yang menuju Allah, idza shadaqa fi taubatihi, apabila benar di dalam taubatnya itu, lazimatul mujahadatu, maka ia menjadi rutin untuk mujahadah. Tandanya nih, tanda kalau taubatnya benar, maka setelah dia bertaubat, mengakui kesalahannya dan ingin menjaga dirinya supaya lebih baik lagi, ibadahnya makin rajin, itu tandanya. Udah taubat, iya, kita tinggal lihat aja bener gak. Dengan perkataan iyanya itu dapat dibuktikan dari mujahadahnya. Oh iya bener tuh ya, dia sholatnya makin rajin. Udah jangan kata apa-apa dah, dan baru mulai rajin, tumben bener, jangan. Namanya orang mau berubah lebih baik ya, tumben bener ya. Jangan, kalau bahasa kita antepin aja dah. Kamu bener udah taubat, iya udah taubat, kita lihatin, oh iya itu bener, makin rajin ke majelis taklimnya. Ya, ini dikata lagi, tumben bener, paling depan lagi duduknya, jangan. Ya, orang mau berbuat baik. Nah, justru menjadi ya, acuan kepada kita agar juga menjadi lebih baik seperti itu. Nah, itu ciri pertama. Jadi kalau orang benar-benar taubatnya itu, mujahadahnya semakin rutin. Bukan hanya mujahadah zahirah, tapi mujahadah batinah. Secara batinnya juga itu menjadi benar. Wasta'mala jawarihahu fi ta'at, dan ia memfungsikan anggota tubuhnya di dalam berbuat perbuatan. Ini tanda kedua. Kalau benar-benar taubatnya shadiqah, benar, semua anggota tubuhnya itu difungsikan buat perbuatan. Tangannya makin rajin sedekah, tangannya makin rajin nolongin orang, itu kan namanya memfungsikan anggota tubuh buat ibadah, buat taat. Kakinya makin rajin ke tempat-tempat baik. Jadi bukannya berkurang. Kemarin sebelum taubat rajin, habis taubat kurang, ya kagak bener dah tuh taubatnya. Justru semakin dia bertaubat, semakin banyak ibadahnya. Udah benar bertobat, iya saya bertobat, kita saksikan, oh iya, biasa seminggu dia ngaji 3 kali, sekarang 5 kali nih. Nah itu benar dah, karena dia menggunakan anggota tubuhnya buat taat. Fa idza dawamal abdu 'alal mujahadati, maka apabila seorang hamba merutinkan mujahadahnya, mujahadah itu memerangi dirinya agar terus ibadah, asmarat lahu harakatu zahiratin, maka akan berbuah baginya
gerakan-gerakan zohirnya. Wa barakatu batinatin, dan akan berbuah baginya keberkahan batinnya. Tuh. Jadi kenapa orang itu bisa berbuat baik, berbuat yang terdapat keberkahan di dalamnya? Karena dimujahadah terus. Dirinya dilatih buat zikir, buat wirid, buat puasa, buat sholat, ya apa aja dah. Nanti pergerakan-pergerakan itu juga yang bagus. Keputusan-keputusan itu bagus. Itu daripada mujahadahnya. Kenapa ada orang kalau berbicara itu mengandung hikmah terus? Itu buah daripada zikirnya. Maksudnya seperti itu. Sebelum dia berbicara, sebelum dia ngomong, memang udah wirid dulu. Maka nggak pakai banyak ngomong, isinya hikmah semua. Itu hasil mujahadah. Jadi nggak ada di kitab yang begitu. Yang begitu memang tajribah syakhsiyah, pengalaman pribadi. Ya, kenapa dia tangannya enteng buat sedekah, buat nolong orang? Sebelumnya di mujahadah. Nah, bekas mujahadahnya itu nanti akan nampak pada aktivitas zohirnya. Begitu maksudnya. Jadi aktivitas zohir kita mencerminkan mujahadah kita. Kalau aktivitas zohir kita yang keluarnya kagak ada manfaatnya, ya sudah dipastikan kagak ada mujahadahnya. Nah, itu berpengaruh. Nanti kalau sudah yang zohirnya nampak daripada keberkahan, nah nanti batinnya juga ada keberkahannya. Gimana keberkahan batinnya? Ya, umpama dia sekali doa manjur, semuanya dari situ, dari mujahadah. Ya, maka mujahadah melahirkan pergerakan zohir nanti akan mendapatkan keberkahan yang batin. Fa inna harakatiz zahiri, karena sesungguhnya pergerakan yang zohir tujibu barakatil batini, melahirkan, mewajibkan adanya keberkahan yang batin. Jadi nyambung semua. Kalau orang sering zikir, sering wirid, nanti apa buahnya? Buahnya adalah tindak tanduknya itu mengandung keberkahan zohirnya. Ya, dia asal ngomong ada hikmahnya. Ya, orang kalau ngelihat dia bawaannya adem aja, itu semuanya buah hasil dari mujahadah, dari zikirnya. Kalau udah seperti itu, batin ini ikut berkah. Ya, kalau berdoa manjur, ya, gak banyak-banyak doanya, dikit aja. Hujan berhenti, segitu aja ngomongin berhenti. Kalau kita apa, ayo dilemparin ke atas, ya, agak berhenti. Ya, doa mau yang selembar, yang 10 lembar, yang bahasa Arab bagaimana? Ini nih, sini nih intinya. Nih, kalau di sini udah bersih, mau pakai bahasa Betawi, bahasa Jawa juga, nah, turun aja. Kalau diminta hujan turun, kalau mau berhenti aja. Ini di sini. Ya, ada amalan nih, ya. Apa amalannya? Baca sekian. Ini yang penting. Sampai bubusa ya. Kalau ini masih kotor juga penting. Ya, ada sehingga baca itu aja, bismillah juga. Jadi begini bismillah aja. Bah, itu udah kayak atam semuanya. Bagaimana kita baca ada semua. Nah, dari mujahadah itu. Sehingga kalau itunya sudah bersih, nah, nanti pergerakannya juga semuanya, baik yang batin maupun yang zahir, terdapat keberkahan. Kebanyakan kita mencari yang langsung ke situ, lupa gitu di sini. Ya, daripada kebersihan. Orang dulu dia dia belajar sirah kagak, apa kagak, mimpi ketemu Nabi tiap malam. Asal disebut Nabi nangis. Ya. Itu tiap tahun maulid gara-gara Nabi. Dari maulid ke maulid lagi, begitu lagi aja. Ya, artinya apa dari sini? Maka itu yang harus dikejar dari awal. Kan berat ya, emang berat ya. Kalau enteng semua ya jadi wali semua ya. Dari situ kita belajar bagaimana namanya mujahadah. Qala Abu Utsman al-Maghribi, berkata Syekh Abu Utsman al-Maghribi, man zanna annahu yuftahu alaihi syai'un min hadzal tariq, siapa yang berprasangka bahwasanya akan dibukakan atasnya sedikit dari thariqah ini, jalan ini, au yukshafu lahu an syai'in minha, atau ingin dikasyaf
dibukakan darinya sedikit urusan thariqah bi ghairi luzumil mujahadati, tanpa merutinkan mujahadah, fahuwa fi ghalatin, maka dia dalam kesalahan. Jadi jangan kamu sangka futuh dan juga kasyaf didapati tanpa mujahadah, enggak ada. Kamu pengen diberikan futuh dalam apa aja, futuh ilmu, futuh rezeki, ya, futuh itu pertolongan Allah. Apa aja kalau dilakuin kebuka itu lebih futuh. Ya, mau ilmu dapetnya lancar aja, mau rezeki gak pakai susah-susah, dapetnya enak aja, itu namanya futuh. Kalau kamu pengen yang seperti itu tanpa mujahadah, kamu dalam keadaan yang salah. Begitupun kamu pengen dikasyaf, kasyaf apa aja, mau zahir mau batin, tanpa mujahadah salah. Nah, maka orang-orang yang sudah mendapatkan itu sebelumnya berdarah-berdarah dia. Orang makan dia kagak makan, puasa, orang tidur dia begadang ibadah, mujahadah. Nah, kita pengen dapatnya doang kan, nah, begitunya nggak mau dikerjain. Tapi kalau mereka benar-benar dikerjain mujahadahnya itu, ya, pernah tuh yang namanya ketemu matahari ibadah terus, umpama malam begitu, pernah yang namanya merem tidur di ibadah, capek nggak? Nggak usah pakai tanya, capek dah. Ya, yang demikian namanya mujahid. Tapi mujahid itu orang perang capek nggak? Dan taruhannya nyawa. Apa dibilang gitu? Anda mati nggak apa-apa dalam keadaan begini, sampai begitu, saking totalitasnya. Ini kalau lagi kakinya ini nih pukul dinaikin ke atas, ya, sehari hatam Quran, ya, bagaimana nih pukul duduk mulu, panas nih kakinya, dinaikin ke atas begini, ya, sambilan puasa, sambilan wirid yang lain, ya, namanya mujahid, orang lagi perang. Tapi bilang begitu, ini kalau dalam keadaan begini mati, kayak aku udah siap banget nih, tadi begitu. Ya, itu namanya orang perang. Kalau kita kan banyak kan rebahannya. Ini mau disebut mujahid lagi perang, bagaimana sambil rebahan perangnya? Ya nggak boleh beli tasbih, pantang begini megang tasbih sambil rebahan. Nah, orang kita yang ngadep Allah, nah, model kita nggak apa-apa dah, ya daripada dulu kaget. Kalau dia nggak mau, ya, jadi standarnya aja udah beda standarnya. Sambilan nonton TV, sambilan main tasbih gitu, kalau gitu nggak apa-apa. Kalau dia pantang, ya, harus benar-benar pakaiannya, semuanya adab-adabnya. Itu baru mujahidun haqqan, sebenar-benarnya orang yang berperang. Wa qala Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu anhu, dan berkata Syekh Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu anhu, makastu itsnatai asyrata sanatan, aku berdiam selama 12 tahun, hidada nafsi, demi menjaga nafsuku. Selama 12 tahun itu saya perangi terus nafsuku. Wa khamsina sanatan, dan 50 tahun kuntu mir'ata nafsi, aku menjadi cermin bagi diriku. Jadi selama 12 tahun dia perangi nafsu, selama 50 tahun dia lihat lagi dirinya masih ada kan nafsu. Wasanatan, dan 1 tahun anzuru fima bainahuma, aku mengamati di antara dua fase itu. Nah, masih ada atau berhilang, masih ada atau udah hilang itu nafsu. Fa idza wasati zunnarun, maka tiba-tiba aku temukan di dalam pinggangku itu terdapat gesper yang terbuat dari sutra. Jadi Allah kasih karomah gitu. Ya, setelah melakukan mujahadah berapa tahun tuh? 12 tambah 50, 62 tambah 1, 63. Setelah mujahadah 63 tahun baru kelihatan. 63 tahun bukan 40 hari. Ini mujahadah 40 hari, 40 malam, 63 tahun. Saya lihat di situ ada sutra di sini, ya, diikat pinggang. Cuman itu juga bukan menjadi sebuah hasil. Fa'amil tuh, lalu aku lakukan fi qit'ihi, di dalam memutus itu sutra, khamsasinin 5 tahun. Berarti 68 tahun di mujahadah. Nah, kalau kita waduh udah dapat karomah nih. Kalau dia kagak. Nah, setelah riyadhah 60 tahunan dia mendapatkan karomah begitu, dia nggak mau tertipu. Jangan-jangan ini ujian dari Allah, biar saya kagak ibadah lagi orang dapat karomah. Ternyata itu juga menjadikan satu mujahadah lagi diputus
karomahnya itu selama 5 tahun. Anzuru kaifa aqwa'uhu, aku amati bagaimana aku putus itu sutra. Fakasyafali, sehingga tersingkap bagiku. Fanazartul khalqa kullahum mauta, lalu aku lihat seluruh makhluk mati. Fakabbartu alaihim arba'a takbiratin, lalu aku bertakbir di hadapan mereka dengan 4 kali takbir. Salat apa yang 4 kali takbir? Salat jenazah. Jadi selama 65 tahun tambah ya tadi tuh 63 tambah 5 68 tahun di mujahadah terus. Baru semuanya keluar. Maksudnya dia sholatin orang-orang sholat jenazah karena yang di hatinya sudah tidak ada makhluk lagi, sudah mati semuanya. Ya, jadi ditakbirin tuh orang-orang semuanya. Jadi bukannya di masjid sholat jenazah, bukan. Ini maknanya seperti itu. Ya, secara zahir makhluk-makhluk hidup, ada simpulan, tapi kemakhlukan itu sudah keluar dari hatinya sehingga disolatin. Nah, tersisa di sini hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa makna hadzal kalam, dan tafsiran perkataannya itu. Apa maksud dari perkataan Syekh Abu Yazid Al-Bustami di atas? Anna Syekh Aba Yazida, bahwasanya Syekh Abu Yazid Al-Bustami kana fi mujahadati nafsihi, pernah mujahadah untuk dirinya 2 tahun tadi diceritain. Wa izalati khubsiha, dan menghilangkan kotoran hawa nafsunya. Minal ujubi, dari rasa bangga terhadap diri. Wal kibri, dan sombong. Wal hirsi, dan rakus. Wal hiqdi, dan iri. Wal hasadi, dan dengki. Wa ma syabaha dzalika, dan yang menyerupai penyakit-penyakit itu. Fa'amila fi dzalika, lalu ia melakukan fi izalati dzalika, di dalam menghapus, menghilangkan itu penyakit. Bi an adkhala nafsahu, dengan ia memasukkan dirinya fi kirit takhwifi, di dalam tungku rasa takut. Tsumma qarraqaha, kemudian ia menempa itu hawa nafsu bimaqariqil amri wan nahi, dengan martil-martil perintah juga larangan Allah Subhanahu wa taala. Hatta awqa'ahu dzalika fil masyaqqati, sampai dia menceburkan dirinya di dalam masyaqqah, rasa berat dan sulit. Fa zanna anna nafsahu qad safat, dan ia menyangka dirinya sungguh telah bersih. Puluhan tahun dibersihin hatinya dari semua penyakit-penyakit hati. Namanya itu kalau bahasa tasawuf at-takhalli, ya, dia bersihkan dengan zikir, dengan apa, lalu dia menjalani itu perintah dan larangan Allah. Namanya at-tahalli, ibadah ini, ibadah anu. Lalu setelah bersih baru at-tajalli, ya, dia naik ada keridhaan dan juga makrifat Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu emang udah rapi belum? Dikira udah bersih nih, udah puluhan tahun mujahadah begini. Tsumma nazara qalbahu, lalu dia perhatikan hatinya. Fi mir'atil ikhlasi, di kaca keikhlasan. Fa idza fihi baqaya min ma'i syirki, maka ia dapati di dalam hatinya itu sisa-sisa dari air asyirkil khafi, syirik yang samar. Wa huwa riya'u, yaitu riya, wan nazaru ilal a'mali, dan melihat kepada kebaikan-kebaikan amal. Ternyata habis puluhan tahun mujahadah dikira udah rapi, belum. Ini yang puluhan tahun. Gimana kali mulai-mulai? Yang sudah mendarah daging mujahadah dalam hidupnya masih belum tenang dari rasa-rasa memiliki hawa nafsu dan dosa. Wa tazakkurus sawabi wal iqab, juga dia ingat-ingat pahala dan siksaan. Wasyauqu ilal karamati wal mawahib, dan rindunya terhadap keramat-keramat dan pemberian-pemberian. Dia udah dapat apa tadi? Sabuk sutra, artinya satu karomah yang menjadikan di prasangkaan dia nih udah rapi dari mujahadahnya, orang dapat karomah. Ternyata itu juga menjadikan satu yang menantikan dirinya terus mujahadah. Wa hadza syirkun fil ikhlas, itu merupakan kesyirikan di dalam ikhlas.
'inda ahli ikhtisas, di sisi orang-orang yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa zunnaru, dan itulah yang disebut dengan az-zunnar tadi, gesper sutra. Alladzi asyara bihi, yang Syekh Abu Yazid Bustami mengisyaratkan terhadapnya, ila dzalika, pada hal itu. Fa'amila fi qat'i nafsihi, lalu ia lakukan memutus dirinya, anil alaiqi, dari pengait-pengait, wal awaiqi, dan halangan-halangan, bil i'radi 'anil khalaiqi, dengan berpaling dari makhluk-makhluk, hatta amata min nafsihi maka hayyan, sampai dia mematikan dirinya yang tadinya hidup, wa ahya min qalbihi maka namaitan, dan dia menghidupkan hatinya yang tadi mati. Di dirinya ini udah dianggap mati, ya, hatinya yang tadi mati dihidupin namanya. Hatta sabata qadamuhu fi syuhudil qidami, sehingga menjadi tetaplah kakinya pada persaksian Allah Subhanahu wa taala yang maha terdahulu. Wa anzala ma siwahu, dan ia menghilangkan seluruh selain Allah Subhanahu wa taala, manzilatal adami, pada posisi ketiadaan. Fa idza zalika, maka saat itulah, kabbara 'alal khalqi, dia bertakbir di hadapan para makhluk, wa sarafa ilal haq, dan bergegas menuju Allah Subhanahu wa taala yang maha benar. Ya, sehingga orang udah gak kelihatan lagi depan dia, udah gak ada sama sekali daripada makhluk, sebab udah ditakdirin, udah mati semua nih kita di hadapan dia. Nah, itu maksudnya dia sholat jenazah, begitu bukan sholat jenazah yang secara hakikat, tapi anggapan dia udah gak ada makhluk lagi, sisanya hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat dia sudah selesai mujahadahnya, baru dia sholat jenazah, kita dianggap jenazah semuanya. Itu dilakukan kurang lebih 68 tahun. Oh gitu, 68 tahun mujahadah. Nah, kalau kita amal ibadah aja diperbaiki, ya, tambah 68 tahun lagi berapa umur kita entar? Lagi 60, wah ya 120 tahun gitu. Ya, kita ibadah aja dah, perbaikin hati, perbaikin diri. Mudah-mudahan ketika kita perbaikin ibadah kita, di situ kita wafat jadi husnul khotimah. Ya, kalau kita memulai begini nih 68 tahun, ya emang rahmat Allah itu luas sih, man. 68 tahun begini modelnya. Ya, sudah begini kita di sejadah mulu, ya, sudah keluar tuh di atas tasbih sejadah mulu. Nah, mungkin dari banyaknya sesuatu yang kita bisa lakukan sekarang, dari yang kecil-kecil, ya memperbaiki ibadah sedikit demi sedikit, sehingga nanti jalan-jalan kebaikan yang